Oke guys, jadi hari ini ketemu lagi sama Miliarder Boy. Kenapa hari ini gua bilang jangan beli saham? Wah, jangan investasi saham. Kenapa? Khususnya di tahun ini ya, khususnya di tahun ini. Jangan lu beli saham di tahun ini, di akhir tahun. Kenapa teman-teman? Karena ini teman-teman harus tahu nih. Jadi tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa ya teman-teman ikutin workshop aku tanggal 2 sampai 6 Januari. Jadi kita ngadain workshop tanggal 2 sampai 6 Januari 2023. Kita bakalan bahas banyak edukasi tentang properti, kripto, terus juga caranya bikin bisnis dan paling penting teman-teman bisa dapat gimana caranya dapetin rumah diskon 50%. Jadi contoh rumah yang harganya 1,5 M belinya cuma 500 juta. Jadi teman-teman tonton video ini sampai habis ya. Oke, kita bahas. Kenapa sih gue bilang jangan beli saham dulu gitu. Dan teman-teman harus tahu. Nah, karena kalau misalnya gue bilang jangan beli, karena di akhir tahun itu banyak banget bandar itu yang pasang jaring di akhir tahun. Karena mereka itu tahu kalau misalnya pemula-pemula atau orang-orang yang baru masuk diterjun di saham, dibilang saham itu naik dia bakalan beli, saham itu naik bakalan beli. Dia nggak ikutin ritme perusahaan. Jadi buat teman-teman pasti banyak yang belum tahu, setiap akhir tahun itu perusahaan-perusahaan itu tutup buku dan itu biasanya laporan pajak. Otomatis bandar-bandar pada jual. Makanya gue bilang di sini, para bandar itu udah pada pasang jaring untuk sell semua. Jadi ketika lo beli, mereka udah pada jual. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang waktunya jual kenapa? Dan ini kayaknya agak lama sampai pertengahan tahun karena gue melihat banyak banget PHK tuh di perusahaan-perusahaan dunia dan di Indonesia. Ya, jadi gue ngelihat di perusahaan dunia, perusahaan Indonesia itu banyak banget bahkan sampai 15 perusahaan. Yuk kita bahas di sini. Tuh teman-teman bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat badai PHK di 15 perusahaan. Ini perusahaan yang cukup besar. Mungkin banyak banget di luar sana perusahaan-perusahaan yang kelasnya middle dan menengah yang mereka menutup perusahaannya. Yang pertama perusahaan Goto, ya kan. Kurang lebih bahkan ratusan ya kan. Ruang Guru, terus juga Shopee, Link Aja, Toko Kripto, Tanihub, Si Cepat, Mamikos, JDID, Genius, Sendit, Lumo, Pahamivi, Mobil Prime Liga, ya kan, Indosat. Jadi banyak banget perusahaan-perusahaan, bahkan kemarin tuh gua ada lihat ada 50 perusahaan besar yang mengurangi karyawannya. Ya karena turunnya omset dan dia menjaga cash flow ya. Jadi teman-teman ya, dia tuh lagi jaga cash flow untuk bertahan sampai 2025. Memang prediksinya itu di 2025 tuh kembali pulih ekonomi dunia. Nah makanya dia memiliki cash flow yang cukup panjang. Nah ini gue ngerasa sih tahun depan kayaknya resesi. Itu kenapa gue bilang jangan investasi saham dulu untuk saat ini, tunggu sampai aba-aba gue itu ya. Terus selanjutnya, nah kalau menurut gue pribadi daripada lo beli saham ya kan, tunggu dulu aja, jangan beli saham, lebih baik lu bangun perusahaan lu sendiri. Kenapa gue bisa bilang bangun perusahaan itu lebih cuan dan resikonya tuh lebih rendah teman-teman? Kenapa nih? Lebih cuan dan resikonya lebih rendah. Kalau lu misalnya lu beli di saham, ya lu beli di saham misalnya, kita balik lagi nih bang. Kita balik lagi, lu beli saham yang ini, resikonya terburuk adalah ketika lu beli saham Goto atau Ruang Guru, dia anjlok ya, uang lu juga ikut terkikis. Tapi kalau misalnya lu bangun perusahaan lu sendiri, otomatis ya lu bisa mengendalikan resiko yang lu punya karena itu perusahaan-perusahaan lu sendiri. Jadi ini tips buat teman-teman yang masih pemula. Ini buat teman-teman ya. Gue juga lakuin ini dari tahun 2015. Gue pertama kali gue lakuin adalah buat PT tuh, pendirian. Dimulai dari buat perusahaan dan kamu juga bisa jual lagi sahamnya. Jadi ketika gue buat PT, terus habis itu gue tuh cari yang namanya investor. Gue jual ke investor. Jadi ketika kamu sudah punya produk, kamu juga bisa cari investor buat bantu operasional. Jadi selain kita juga punya PT, kita juga udah harus punya produk dulu nih. Jadi ketika udah punya produk baru buat PT, terus habis itu setelah modal itu untuk operasional dan akhirnya kita menghasilkan income, disitulah kita sharing profit 50-50. Jadi setelah mendapatkan keuntungan, kamu bisa bagi hasil atau sistemnya bunga. Jadi ada dua keunggulan. Jadi teman-teman bisa sharing profit atau teman-teman bisa kasih bunga misalnya tahunan 10-15% atau bagi hasil. Keuntungan bersih kita bagi 50-50 ya. Terus selanjutnya yang paling mahal adalah
neraca perusahaan. Setelah teman-teman bisa mendapatkan income, di situ kan ada yang namanya neraca perusahaan yang di mana income-nya keluar masuknya duit. Jadi itu adalah menurut gua aset yang paling berharga adalah laporan keuangan lo, guys. Dan selanjutnya, ketika laporan keuangan lu bagus dan sehat perusahaan lu bisa mendapatkan modal lebih besar. Entah itu dari venture atau teman-teman bisa dapat modal dari bank. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, bang, gue mau dong bang, gue buat perusahaan, gue pengen jadi pengusaha, tapi gue bingung nih, gue nggak punya produknya. Jadi produk tuh sebenarnya banyak banget, ya. Gue kasih referensi yang ini udah gue screening dan ini gue udah jalanin teman-teman. Jadi yang pertama teman-teman bisa pakai jasa transportasi ekspedisi dan teman-teman bisa pakai produk ini karena ini udah pasti cuan ya. Cuman kelemahannya dia cuman pembayarannya mundur doang karena kita udah kontrak 5 tahun sama beberapa perusahaan besar yang ada di Indonesia. Jadi otomatis kontraknya 5 tahun itu udah pasti keluar masuknya duit udah pasti ya. Terus yang kedua adalah skincare dan suplemen. Kamu juga bisa jadi pengusaha skincare dengan produk lu sendiri. Cuman kalau misalnya itu minimal sih kalau gue saranin lu beli 300 piece ya. Itu kurang lebih modal lu 50 sampai 100 juta itu minimal ya kalau menurut gue ya. Jangan terlalu kecil. Kalau modal lu terlalu kecil 10 juta mendingan lu jadi reseller karena rugi. Karena lu beli produknya sedikit nanti biayanya mahal. Semakin banyak produk yang lu beli, stok barang itu semakin murah teman-teman. Jadi itu sih tips dari gua. Teman-teman juga bisa jadi maklon atau dari suplemen atau skincare. Jadi produknya tuh bisa kita share. Jadi bisa buat masker juga, satu kapsul atau 2 kapsul senilai 1 kilogram sayur dan buah dan itu teknologinya tinggi banget dan kita sudah ekspor juga teman-teman. Terus yang ketiga kita juga sebagai developer. Selain gue juga jual beli rumah murah, gue juga disewain, terus gue juga buat developer. Nah, developernya ini teman-teman juga bisa kongsian sama kita. Teman-teman beli, ya kan? Terus ini buat teman-teman yang pengen developer ya. Cuman kalau misalnya teman-teman modalnya terbatas, mungkin cuman 50 juta, teman-teman pakai produknya kita patungan beli properti. Jadi teman-teman nanti buat perusahaan, terus teman-teman kumpulin teman-teman tuh yang teman kalian yang punya duit 50 jutaan, dia dikumpulin beli aset yang nilainya 300 sampai 400 juta. Jadi 6 sampai 8 orang. Terus kamu bisa manajemen akan bantu cari pembeli atau penyewa. Jadi selain teman-teman nunggu dijual, teman-teman bisa dapetin passive income dari hasil sewa. Terus soal laba, buat teman-teman yang masih pemula, gue saranin sih beli Indomaret ya. Karena gue sendiri masuk ke Indomaret, jadi tim kita tuh udah punya 4-5 Indomaret. Ya, jadi buat teman-teman yang pengen patungan beli Indomaret juga bisa mulai dari modalnya 50-100 jutaan. Dan itu udah pasti udah ada manajemennya yang dikelola oleh SDM dari Indomaret ya. Jadi teman-teman nggak perlu bingung soal keuntungan atau orderannya. Nah, semuanya teman-teman bisa beli. Kalau misalnya bang, gue mau bingung nih bang, tolong dong di support dan dibantu. Teman-teman bisa dengan modal 5 juta teman-teman punya bisnis. Itu 5 juta itu teman-teman sudah punya dapat PT pendirian, admin, marketing, bisnis digital, dan konten desain manajemen semuanya kita handle. Sampai orderan. Jadi teman-teman nggak perlu bingung soal jualan. Jadi teman-teman ini 5 juta udah termasuk marketing, konten, dan lain-lain ya. Jadi orderan segala macam sudah siap. Teman-teman nggak perlu bingung, gue nggak tahu cara jualan. Semuanya udah. Teman-teman tugasnya cuma nambahin modal aja. Tambahin modalnya ditambahin lagi. Ya. Nah, semua ini teman-teman bisa dapat. Ya, teman-teman bisa hubungi admin Miliarder Boy Academy. Jadi gue juga buat yang namanya workshop. Setiap bulannya kita ngadain webinar, workshop, dan juga setiap tahun 3 kali sampai 4 kali kita ngadain gathering buat sharing-sharing pengalaman-pengalaman pribadi kita di dunia bisnis dan investasi. Dan menurut gue itu banyak banget ngebantu teman-teman di luar sana. Murid gue tuh dari sampai Kalimantan, Sumatera, ya kan, sampai Medan juga ada. Terus dari Bali juga banyak, terus di Jawa, Jakarta, Surabaya. Jadi murid-murid gue tuh terpencar di seluruh penjuru Indonesia. Jadi konsep yang gue punya ini bisa teman-teman terapin, khususnya beli properti diskon 50%. Jadi misalnya lo di Papua, lo di Kalimantan, Sumatera, bisa kok teman-teman bisa dapat rumah yang diskonnya 50%. Dan sekarang teman-teman tunggu apalagi action sekarang, teman-teman join workshop gue tanggal 2 sampai 6 Desember supaya teman-teman bisa tambah cerdas dan bisa kita kaya bareng. Langsung aja ya guys, jangan sampai telat nanti kehabisan kuotanya.